9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom semuanya. Hai. Shalom. Oke, dahsyat luar biasa. Semuanya bisa kasih nyala kamera kok supaya kita bisa melihat wajah-wajah bersinar anugerah kuasa Allah. Amin. Ya, luar biasa semuanya. Shalom. Ya, luar biasa sekali. Oke. Yes. Jadi mungkin Kak Elma, Kak Valdo, kemudian Kak Bella ditunggu mana wajahnya. Ya, jangan foto aja ya. Asik. Jadi selamat datang di ibadah perdana kita, Youth Dian, di mana ini pertama kalinya kita ibadah Komsel online dan akhirnya bisa mengumpulkan segala teman-teman semua dari berbagai suku dan bangsa Amin. yang berada di luar pulau, yang ada di Rote, yang ada di Pulau Jawa. Ya, luar biasa sekali. Untuk sebelum kita mulai, mungkin saya minta semuanya untuk posisi yang terbaik karena kita akan foto bersama dulu. Oke. Mungkin dari host bisa bisa posisinya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Alright. Sip. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, teman-teman semua. Kita juga sangat rindu sekali setelah beberapa lama tidak melakukan ibadah Komsel. Di sini kita bersyukur dapat berkumpul bersama-sama, kita saling menguatkan, kita juga saling mengingatkan dan membakar api lagi kembali anak-anak muda kembali bangkit seperti itu. Dan untuk awalnya kita akan menyanyikan pujian, tapi ini pujiannya akan berbeda karena tidak ada live pujian.
Dan nanti teman-teman bisa mengikutinya dengan menyanyikan sendiri tempat masing-masing dengan keadaan di mute aja, supaya tidak terganggu. Mungkin pujian pertama. Kita doa buka dulu dan mungkin untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, Bapak Gembala bergabung bersama kita. Dengan hormat kami minta Bapak Gembala untuk doa buka. On mute dulu mungkin Bapak Gembala. Tidak ada yang komen, jadi saya pikir sudah aktif. Sorry. Oke, saya ulangi. Selamat malam semua teman-teman pemuda, bahkan pembina, ketua kaum muda, hamba Tuhan yang ada di Rote juga, kaum muda yang ada di Jawa. Saya melihat sudah lumayan, mudah-mudahan tambah banyak lagi dengan adanya ini, ada antusias dari semua kaum muda untuk belajar, mulai mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dengan live streaming. Untuk itu, saya ucapkan selamat dan kita berdoa bersama. Kita berdoa. Segala puji, syukur Tuhan kami naikkan kepada Allah di surga, Bapa yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami semua masih diberikan kekuatan kesehatan, dan saat ini kami khususnya Youth Dian akan mengadakan kegiatan ibadah dengan sistem live streaming Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberkati, biar semua kegiatan malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jaringan internet yang digunakan Tuhan tolong, sehingga tidak ada gangguan apapun. Demikian juga hamba Tuhan, baik pembina, ketua, semua yang tergabung di dalam ibadat ini, Tuhan Engkau memberkati semua, sehingga semua boleh mengambil bagian dengan sukacita dan boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadat Youth Dian pada saat ini Tuhan boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat, silakan. Amin. Terima kasih untuk doa pembuka dari Bapak Gembala sudah memulai aktivitas kita pada malam hari ini, Komsel bersama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terganggu. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat berkuasa, segala hati bersaya. Pujian yang terbaik Naikkan pujian, pelengku dimakamkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Yes, great is our God. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari Kak Irna. Mungkin Kak Irna sudah siap. Silakan Kak Irna. Oke, shalom. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Shalom, Apa shalom. kabarnya nih? Shalom. Shalom. Dahsyat. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat luar biasa. Oke, dahsyat luar biasa ya. Baik, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, kotong boleh berkumpul bersama-sama, boleh beribadah. Ini perdana tahun pertama di tahun 2021, kotong Youth Kaum Muda biasanya ibadahnya di gereja, tapi karena memang kotong tahu ini lagi COVID, jadi kotong sonde boleh berkumpul. Kak Irna mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman youth semua yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk boleh kotong semua beribadah. Kak Irna mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat amat baik di dalam Kak Irna punya hidup. Banyak sekali pertolongan dari Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam Kak Irna pun hidup. Kak Irna diberikan pekerjaan, Kak Irna bisa kuliah. Banyak sekali doa-doa Kak Irna yang dulu-dulunya kalau biasanya kalau malam tuh doa tuh penuh tangisan, penuh air mata, aku menangis setiap malam. Tapi semua hal itu Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah gantikan dengan sukacita yang luar biasa, yang dahsyat di dalam Kak Irna punya hidup. Kak Irna tidak akan pernah henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam Kak Irna punya hidup, dan Kak Irna berharap teman-teman semua Youth Dian juga merasakan hal yang sama seperti yang Kak Irna rasakan saat ini. Di tahun ini mungkin banyak sekali hal-hal yang kotong sebagai manusia, kotong kalau lihat sekitar kiri kanan nih, aduh ini penyakit COVID ini betul-betul merasakan kotong. Apalagi kotong pada saat mau kuliah pun terkendala, kotong mau kerja pun terkendala, harus ikut protokol kesehatan, kotong harus pakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun kotong pergi. Tetapi kotong harus tetap percaya bahwa kotong pun Tuhan yang kotong sembah itu tidak akan pernah meninggalkan kotong. Apapun yang kotong alami saat ini pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Beta percaya itu. Jadi beta harap apapun kotong kondisi saat ini sonda mengurangi kotong sukacita. Justru dengan begini ini kotong harusnya mengucap syukur karena apa? Dengan adanya COVID nih kotong semakin dekat. Kotong harus yang biasanya mungkin malas berdoa, kadang-kadang tidur juga lupa berdoa. Tapi dengan COVID nih kotong kayak harus bersyukur dalam hari ini. Aduh puji Tuhan dalam hari ini beta masih bisa pulang dengan selamat, beta masih makan, beta masih bisa merasakan, beta indera penciuman masih tajam. Coba kalau ada COVID, pasti kotong santai-santai semua. Tapi dengan adanya ini COVID, banyak sekali hal-hal yang kotong alami dalam kotong hidup. Kotong percaya bahwa kotong pun Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kotong. Jadi apapun kotong pun permasalahan saat ini, tidak usah pikirkan. Kak Irna mau ajarkan kalau kotong masalah ini, usah pikirkan, tapi kotong serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu sanggup menolong kotong di dalam kotong kehidupan. Kak Irna sangat bersukacita karena hari ini beta bisa melihat teman-teman dan pemuka. Sudah berapa bulan nih? Sekitar 2 bulan lebih ya. Kotong pernah berjumpa, Ellen, Nika, Netri yang dekat-dekat, sampai pernah lihat dong pemuka. Aduh, betul-betul kangen dengan anak-anak muda semua. Dan beta sangat bersukacita
Kotong semua boleh beribadah di awal tahun walaupun pakai Zoom. Beta berharap teman-teman, kotong semua tetap semangat, kotong tetap bersuka cita. Apapun yang kotong alami, apapun yang akan terjadi ke depannya, kotong serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Karena kotong anak-anak percaya, jangan usah takut. Kotong anak-anak yang dekat kepada Tuhan, itu kotong soal usah takut akan ke depannya seperti apa. Karena beta percaya Tuhan pasti akan menolong kotong. Tuhan tidak akan pernah meninggal kotong. Amin. 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 Dari, Amin, amin. aduh, kalau dengar suara begini, ini beta pengen menangis. Amin, amin, amin. Aduh, apalagi Bapak Gembala. Aduh, terima kasih Bapak Amin. Gembala sudah mau Haleluya. join dengan anak-anak kaum muda. Ya, haleluya. Oke, mungkin itu saja dari beta. Beta sudah bisa panjang lebar. Nanti pasti ujung-ujungnya bisa menangis. Banyak air mata yang bisa dikeluarkan ini. Oke, baik. Mungkin itu saja daripada beta. Terima kasih, Kak Nika. Makasih Kak Irna atas pelangi sehabis hujannya. Oke, terima kasih. Sangat memberkati sekali. Memang tahun 2020 terlalu banyak dramaku menangis. Mungkin tahun 2021 juga kita tidak tahu ke depannya. Dan kita siapkan, kita nyanyikan pujian kedua. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Tapi mute. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
Yeay, haleluya. Tadi terlihat di screen-nya ya, ini kayak di sini banyak sekali yang joget-jogetan, asik melihatnya. Jadi walaupun joget-joget sendiri, mungkin orang-orang rumah di sekitar melihat ini ngapain joget-joget sendiri ya. Ternyata jogetnya memuji nama Tuhan. Haleluya. Nanti mungkin ke depannya bisa lebih lepas lagi ya, jogetnya nggak apa-apa, silakan. Seperti itu. Oke, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan siapkan hati, kita nyanyikan suatu pujian, nanti firman Tuhan langsung Kak Lilis bawa langsung dalam doa. Silakan untuk pujiannya, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan pujian.
Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur kembali kami menaikkan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kondisi yang terjadi di bangsa kami seolah-olah membuat kami mengalami kesulitan untuk berjumpa satu sama lain. Tapi malam hari ini, lewat media yang ada, Tuhan boleh mempertemukan kami. Dan satu hal kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami berkumpul bersama, kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Beri hikmat bagi kami Tuhan, taruh hati yang rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat itu Tuhan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan menerangi kehidupan kami, walaupun Tuhan dalam kondisi dan keadaan yang terjadi, tetapi sukacita kami terus melimpah oleh karena kekuatan firman-Mu. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Jujur saja saya merasa agak sedikit canggung karena ini baru pertama kali menggunakan aplikasi Zoom. Tapi puji Tuhan, ya sedikit-sedikit mengerti juga dan akhirnya nyambung juga. Awal-awal saya bingung mau tekan di mana ini. Oke, puji Tuhan. Semua terlihat sehat, ada sukacita terpancar dari wajah. Wah, yang jauh ada di Sumba, di Pulau Jawa. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Keren. Tuhan Yesus luar biasa. Pujikan nama Tuhan. Terima kasih kepada koordinator pemuda dan ketua pemuda, bahkan teman-teman pemuda semuanya yang mempercayakan saya untuk dapat melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang diberikan adalah Bapa yang baik, luar biasa. Tema yang sangat luar biasa dan cukup memberkati saya secara pribadi. Tema ini saya katakan luar biasa karena ketika saya mempelajari Alkitab, belajar tentang Bapa yang baik, itu sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia satu-satunya Bapa yang paling baik, yang tidak pernah mengecewakan. Dalam situasi dan kondisi sukar, sulit sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saya tetap memperhatikan jam karena waktu yang diberikan kepada saya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, teman-teman bisa buka dalam Alkitab. Kita lihat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, satu tema kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, tidak asing bagi kita, sudah sering kita dengar, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan selalu baru dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita mau belajar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas 15, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, tapi cukup panjang, dan untuk itu, saya akan membaca satu ayat saja bagi kita di dalam ayatnya yang ke-20. Kita lihat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-20. Saya akan baca bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Cerita tentang anak yang hilang ini satu cerita yang sudah sering kita dengar. Ya, perumpamaan yang Yesus berikan ketika ia mulai mengajar. Ini merupakan satu kisah yang cukup umum, sering kita dengar, cukup tidak asing bagi kita. Sering juga diperdengarkan, bahkan mungkin kita semua tahu cerita tentang anak yang hilang ini. Tetapi ada sesuatu yang unik dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ini. Sebelum Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang,
ada dua perumpamaan tentang tentang kehilangan juga. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tetapi kedua kisah ini berbeda. Kedua kisah ini berbeda dengan kisah tentang anak yang hilang. Karena kalau berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, ketika domba itu hilang, tuannya mencarinya. Ya, ketika dombanya hilang, tuannya mencari. Dan ketika dirhamnya hilang, pemilik dirham ini juga mencarinya, berusaha mencari dan menemukannya. Nah, tetapi perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ya, di sini menarik bahwa dia tidak dicari, tetapi anak ini kembali. Ya, anak ini sendiri yang kembali datang kepada Tuhan. Ya, hal ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya, orang yang menjauh dari Bapa atau Tuhan, hidupnya itu akan melarat. Nah, anak-anak muda, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam kondisi yang akan sangat sulit ketika kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi dalam kondisi sulit seperti ini, mau kemana-mana susah, biasanya anak-anak muda lebih suka berkumpul, berbagi cerita. Ini seolah-olah dibatasi, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ya, saya katakan tadi bahwa saya yakin tidak akan mengurangi sukacita kita walaupun perjumpaan hanya sekedar seperti ini. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan tadi bahwa ketika ayahnya melihat anaknya itu kembali, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah ini tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menemui anak ini. Dari kejauhan, ayahnya sudah melihat anak yang hilang ini. Memilih satu tindakan untuk kembali. Kalau teman-teman perhatikan, ingat kembali tentang kisah ini, di situ jelas bagaimana kehidupan daripada anak yang terhilang ini. Setelah ia menerima harta, hak warisnya, dia pergi dan berfoya-foya. Dia memilih kehidupan yang sesuka hatinya. Dia tidak mengabaikan ayahnya, dia tidak memperdulikan orang tuanya, dia pergi sesuka hatinya, dia ingin melakukan kehidupan seperti apa yang diingini hatinya. Tetapi bersyukur oleh karena kondisi yang sulit dia hadapi ketika ia jauh dari ayahnya. Dia diperhadapkan dengan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Maka ia sadar dan dia memilih untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dia sadar, dia betapa tidak menyenangkannya hidup jauh dari Bapa. Hamba-hamba yang bekerja di rumah Bapa saja menikmati kehidupan yang sangat baik. Saya anak kandungnya, ketika saya jauh dari Bapa, saya mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang paling terhina menurut orang Yahudi ialah memberi makan babi. Itu pekerjaan yang paling hina, memberi makan babi. Nah, dalam keadaan dan kondisi seperti ini, ya, bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi lebih jelas di sini, anak ini membutuhkan kasih sayang. Dia bukan pergi ketika dia mengingat tentang keadaan kondisi yang ada di rumah bapaknya, yang terlintas dalam pikirannya. Alkitab mencatat bahwa hamba-hamba dari ayah saya saja menikmati keadaan yang baik, sedangkan saya menikmati keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi sebenarnya menjadi dasar, yang menjadi titik tolak anak ini berpikir kembali tentang kondisi dan keadaan yang ada di rumah ayahnya adalah karena ia membutuhkan kasih sayang.
anak ini membutuhkan kasih sayang daripada orang tua. Ya. Teman-teman tahu kalau seandainya ya bapak kita yang ada di rumah, yang ada di orang tua kita tahu bahwa dia adalah ayah saya, dia adalah bapak saya, tetapi ketika dia memperlakukan kita dengan keadaan yang tidak menyenangkan, ya mungkin ada rasa sakit hati yang kita alami di dalam kehidupan kita. Secara manusia, orang tua kita mungkin terbatas, ya. Orang tua kita mungkin terbatas, tetapi malam hari ini lewat cerita, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa kondisi sulit ini tidak mengurangi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kuncinya kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan memilih untuk jauh daripada Tuhan. Kondisi ini yang dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan. Ya. Yang dapat menyelamatkan kita adalah kasih anugerah daripada Tuhan. Ya. Kuncinya bagi kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang percaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa ranting yang tidak melekat pada pokok anggur itu tidak bisa menghasilkan buah apa-apa. Nah, kondisi ini kalau membuat kita kecewa dengan Tuhan, membuat kita marah dengan Tuhan, kenapa keadaan ini harus kita alami, kenapa kondisi ini harus kita alami, lalu kita berusaha menjauh daripada Tuhan, saya dapat katakan bahwa kehidupan kita tidak akan menjadi baik-baik saja, tetapi justru akan semakin sulit, dan semakin sulit. Tetapi kalau kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Bapa yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Bapa yang baik, otomatis bahwa kita belajar mendekat kepada Tuhan, maka kita sekalipun dalam kondisi sulit akan menikmati yang namanya kebaikan Tuhan. Dan siapa yang melakukan dosa terus-menerus, ya cerita tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan bahwa barang siapa yang melakukan dosa terus-menerus atau terikat dengan dosa, maka orang itu sesungguhnya sedang terhilang. Kenapa? Karena Bapa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Bapa yang kudus adanya. Bapa yang sempurna adanya. Nah, kalau kita terus hidup di dalam dosa, mengikuti keinginan hati kita, kita tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sedang ada dalam yang namanya kehilangan. Kita sedang terhilang karena kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika anak keadaan yang parah, ia mulai memikirkan keadaannya yang sekarang dengan keadaan di rumah ayahnya. Sehingga ia mengambil keputusan untuk kembali. Dia kembali ke rumah bapaknya. Mengapa? Mengapa ayahnya menyambutnya dengan sukacita? Ya. Bayangkan keadaan itu di mana Allah berlari datang kepada kita ketika kita menyadari setiap dosa dan kesalahan kita. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya percaya bahwa ada sukacita yang Bapa akan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah mau menyambut kembali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau di dalam King James Version itu dia menggunakan kata compassion, ya, menggunakan kata compassion. Bapa itu tergerak hatinya, ya. Bapa itu tergerak hatinya. Dan ia memiliki belas kasihan ketika ia melihat anak itu kembali. Ayahnya ketika melihat anak itu datang, ada belas kasihan. Dan ayahnya di firman Tuhan katakan, ia berlari mendapatkan anak itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang hidup dalam dosa, terkadang membuat kita untuk sulit mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk sulit mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kadang kita berpikir, saya orang berdosa. Saya sudah melakukan dosa ini. Apakah mungkin Tuhan akan mengampuni saya? Apakah mungkin Tuhan akan memaafkan saya? Apakah mungkin Tuhan akan menerima saya kembali? Nah, kisah ini kembali mengingatkan kepada kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita menyadari dosa kita, dan kita memilih untuk kembali ke jalan Tuhan, kita memilih untuk kembali kepada Bapa,
Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, dia akan tetap menyambut kita ketika kita memilih untuk kembali. Dia akan berlari mendekati kita. Dia akan merangkul kita. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi setiap kehidupan kita. Anak-anak muda, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, mungkin terjadi karena kita menjauh daripada Tuhan. Kita mengikuti keinginan hati kita. Kita melakukan dosa, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Tetapi malam hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali, supaya kita belajar bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi kita. Kalau kita memilih untuk kembali kepada jalan Tuhan, dia akan datang menjemput, merangkul. Dia sedang menunggu kita. Mari pilih jalan yang terbaik, kembali kepada jalan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita kembali, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan ketika kita bertindak untuk kembali kepada kebenaran. Kita bertindak untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ada hal-hal luar biasa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Yang pertama, ya, Alkitab mencatat di dalam kisah ini bahwa ketika Allah Bapanya melihat anak itu kembali, maka dia memanggil hambanya, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Nah, di sini menceritakan anak ini ketika ia kembali, ada tindakan yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, bukan hanya sekedar bapaknya berlari dan merangkul lalu mencium dia, tetapi bapaknya memanggil hambanya untuk mengenakan jubah kepada anak ini, pakaian kepada anak ini, cincin, sepatu, bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-23 supaya ambillah anak lembu tambun untuk disembeli, mereka akan merayakan pesta ketika anak ini kembali. Kita lihat kisah ini, Bapa yang ada di dalam kisah tentang perumpamaan anak yang hilang ini memberikan satu gambaran kepada kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang percaya, yang terkadang kita mengikuti keinginan kita, mengikuti keegoisan kita, kita memilih jalan kita sendiri, lalu mungkin saat ini firman Tuhan datang kepada kita, menegur kita, mengingatkan kembali kita, bahwa Bapa di dunia ini saja bisa dapat berbuat baik. Apalagi Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap menunggu kita untuk kembali kepada jalannya. Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi kehidupan kita. Tindakan yang dilakukan oleh ayah ini ketika anaknya kembali, dikatakan bahwa ia berlari dan mendekat. Ia merangkul anak itu. Satu tindakan bahwa ayahnya menyambut anak itu. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita menyadari kehidupan kita, mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita memilih untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap akan mendekat kepada kita. Amen. Dia akan datang menyambut dan merangkul kita. Firman Tuhan katakan, ia akan menggantikan jubah atau pakaian lama kita yang penuh dengan dosa, dan dia akan menggantikan dengan pakaian yang terbaik, yang layak untuk digunakan oleh anak-anak yang dikasihinya. Ia akan pakaikan cincin, ya, pakaikan cincin. Hal ini menggambarkan bagaimana ketika kita memilih untuk kembali kepada Bapa, ketika kita memilih untuk meninggalkan kehidupan yang lama, Yesus tetap menyambut kita. Dia pakaikan cincin di sini, artinya dia kembali memetraikan kita sebagai anak-anaknya. Ya, dia memakaikan cincin itu merupakan hak istimewa. Kita sebagai anak itu diambil kembali oleh Bapa kepada kita, dipakaikan kepada kita, ya, supaya kita menjadi anak-anaknya, hak pemilik, ahli waris daripada Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin renungan firman Tuhan pada malam hari ini dapat kembali menyadarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar melekat kepada Tuhan, ya. Walaupun ada hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, yang membuat kita seolah-olah minder untuk datang kembali kepada Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, sekali lagi Dia adalah Bapa yang baik. Dia tetap mengasihi walaupun dalam kondisi apapun. Dia tetap mengasihi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan, mari belajar untuk minta ampun kepada Tuhan. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Dia tetap menunggu dan akan menyambut kita. Dalam kondisi dan keadaan apapun, Tuhan akan kembali menyempurnakan setiap kehidupan kita. Dia akan menjadikan kita anak, pemilik, ahli waris daripada segala sesuatu yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita, yaitu surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan apakah kita akan berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan atau ada pujian yang akan dinaikkan? Silakan Kak, langsung doa. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan lewat pertemuan kami, anak-anak Tuhan, kami boleh berjumpa satu sama lain, walaupun dalam kondisi yang terbatas ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan kembali membawa kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, mengingatkan kembali kami bahwa sesungguhnya Engkau Bapa yang baik, bahkan sangat baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan pelanggaran, dan ketika kami menyadari itu, dan kami kembali kepadamu Tuhan, Engkau selalu ada dan selalu membuka tangan-Mu, menunggu kami, merangkul kami ketika kami kembali, dan Engkau tetap menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tetap menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah menjauh dari kami Tuhan. Sering kami sebagai anak-anak-Mu yang berusaha untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi malam hari ini kami disadarkan lewat firman Tuhan bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami, Engkau mencintai kehidupan kami. Engkau pasti akan menerima kami kembali ketika kami menyadari kesalahan kami. Dan kami kembali kepada Tuhan dalam kondisi apapun, Engkau tetap menyambut kami sebab Engkau mengasihi kami. Bapa di dunia ini saja tahu melakukan yang baik. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sedang menanti kami untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa, kami mohon ampun di hadirat Tuhan. Ampuni dan layakkan selalu kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, sudah hamba membagikan Tuhan. Biarlah termeterai di dalam setiap hati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami belajar melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada ini aja. Ada ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan, di mana kaum muda GPS Dian telah menyelenggarakan ibadat online Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, biarlah ke depan sarana-sarana komunikasi ini dapat digunakan dengan baik untuk menjembatani seluruh kaum muda Tuhan, untuk dapat terhubung satu dengan yang lain di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat puji-pujian, kebenaran firman Tuhan, dan biarlah mereka memiliki kesatuan rohani untuk saling menyatukan hati masing-masing untuk terus bersekutu, terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya keadaan situasi yang ada sekarang ini tidak dapat menghalangi anak-anak-Mu ini Tuhan untuk terus bersekutu, terus memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kegiatan-kegiatan mereka ke depan, rencana program-program mereka ke depan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa agar melalui kaum muda ini Tuhan menjembatani Tuhan akan adanya live streaming untuk ibadat raya nanti Tuhan. Biarlah ke depan kami menggunakan sarana-sarana media ini untuk menyalurkan berita keselamatan, berita damai sejahtera kepada setiap kehidupan kami, bahkan bagi orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat pembina kaum muda, ketua kaum muda, seluruh anggota kaum muda, baik yang ada di Kupang, yang ada di Rote, yang ada di Sumba, yang ada di Jawa, yang ada di mana saja. Kami berdoa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan biarlah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala macam virus-virus apapun, penyakit apapun Tuhan, Engkau halaukan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian mereka senantiasa kuat dan sehat, menikmati damai sejahtera sukacita, dan mereka terus setia memuliakan akan nama Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan terus memberkati mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka yang sedang studi, Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengetahuan, kepintaran Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik dan lancar. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Orang tua mereka, baik bapak dan mama, adik kakak mereka, kami berdoa, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, maka Tuhan ibadat kaum muda youth Dian ini Tuhan berakhir, dan itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Tuhan Engkau ampuni dosa dan salah kami, untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku kaum muda mudi yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah yang Bapa, anugerah dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan lewat Allah Roh Kudus tetap menyertai melindungi kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kita semua terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Oke, terima Shalom. kasih. Salam. Ya semua Shalom. unmute dulu. Hidupin videonya, kita saling cerita-cerita dulu.